Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, I will present the result of our discussion about simple past tense and simple future tense. First of all, I would like to thank Mrs. Maratul Jannah as an English lecturer who gave us the opportunity to present the material at this time. From this group 7 of members, first, I am Adelia Maurasari, and to my friend Aska Nikmamuna and Muhammad Fatul Ihsan. Simple past tense. Definition of simple past tense. Past tense is a verb that serves to indicate a work or action that has passed or happened in the past. Maksudnya, simple past tense adalah bentuk kata kerja yang berfungsi untuk menunjukkan suatu pekerjaan atau kegiatan atau tindakan yang telah berlalu atau sudah dilaksanakan dan terjadi di masa lampau. Function of simple past tense. Fungsi yang pertama, declare activities that have occurred in the last time. Menyatakan kegiatan yang baru saja terjadi. Kemudian fungsi yang kedua, express some activities that have occurred in the past. Menyatakan beberapa kegiatan yang telah terjadi di masa lalu. Fungsi yang ketiga, express the time period of an activity that has occurred in the past. Duration of time is usually long. Menyatakan jangka waktu suatu kejadian yang telah terjadi di masa lalu, namun durasinya itu lama. Kemudian fungsi yang keempat, expressing a habit that occurred and had stopped in the past. Mengekspresikan kebiasaan yang terjadi namun telah berhenti di masa lalu. Kemudian fungsi yang kelima, states a general truth that has happened in the past that is no longer the case. Menyatakan kebenaran umum yang telah terjadi di masa lalu dan tidak akan terjadi lagi. Adverb of time, the simple past tense, ada yesterday, kemudian ada last, atau bisa diikuti last day, last week, last year, last night. Kemudian ada bla 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 ago, contohnya 1 year ago. Kemudian ada juga the day before, kemudian ada this morning. Kemudian yang paling terkenal untuk biasanya digunakan untuk naratif teks, biasanya juga menggunakan simple past tense, menggunakan adverb of time-nya once upon a time, yang menandakan bahwa kejadian itu terjadi di masa lampau. Nah, kemudian ada formulation atau perumusan atau rumus. Rumus dari simple past tense sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada verbal dan ada nominal. Untuk verbalnya sendiri nanti diikuti kata kerja kedua atau verb 2, kemudian yang nominal nanti diikuti kata pelengkap. Yang saya akan bahas adalah kalimat verbal. Untuk yang pertama, bentuk positif memiliki rumus pertama subjek plus verb 2 plus objek. Nah, contohnya seperti di samping, she killed a snake yesterday. She adalah sebagai bentuk subjek, kemudian kill sebagai bentuk verb 2. Untuk verb satunya itu kill, kemudian verb 2-nya kill ada tambahan ed-nya. Kemudian itu termasuk verb reguler. Kemudian a snack menunjukkan objek, kemudian yesterday adalah adverb of time. Untuk kalimat negatif ada subjek plus did not atau disingkat dengan didn't, kemudian ada verb 1, kemudian ada objek. Nah, kenapa kok menggunakan verb 1? Padahal kan simple past tense itu menggunakan verb 2. Nah, di sini di formulationnya itu ada dua bentuk kata kerja. Nah, did sendiri itu sudah termasuk kata kerja kedua dari kata kerja do. Jadi, jika ada dua kata kerja di satu kalimat, yang di verb 2 kan itu yang kata kerja yang pertama. Untuk contohnya, Aziz
did not know where to go. Aziz sebagai subjek, did not memang aturannya harus ada did not, kemudian know itu bentuk kata kerja yang pertama, kemudian where to go adalah objek. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, formulationnya did plus subject plus verb 1 plus objek. Untuk contohnya, did he go to the mall last night? Did itu memang aturannya, he itu sebagai subjek, go itu sebagai verb 1, kemudian the mall itu sebagai objek, kemudian last night adalah adverb of time-nya. Kemudian ada example verb 2 atau contoh bentuk kata kerja kedua. Bentuk kata kerja yang pertama ada ask, kemudian bentuknya untuk kata kerja kedua itu ask pakai ed. Kalau yang pakai ed itu namanya regular verbs. Jadi kata kerja beraturan. Kemudian yang terakhir itu ada do. Kemudian verb 2-nya itu did. Do sama did itu kan nggak pakai ed, itu menggunakan kata kerja irregular verbs atau kata kerja tidak beraturan. Di sini saya akan menjelaskan tentang simple past tense yang nominal. Bentuk simple past tense nominal yang positif yaitu subject plus to be was were plus complement. Contohnya yaitu this morning I was at home. This morning sebagai keterangan waktu, I sebagai subjek, was sebagai to be, at home sebagai complement. Yang negatif rumusnya ialah subjek plus to be was were not plus complement. Contohnya yaitu Mother was sick yesterday. Mother sebagai subjek, was sebagai to be, sick yesterday sebagai complement keterangan waktu. Yang ketiga interrogatif, rumusnya was or were plus subject plus complement tanda tanya. Contohnya were they junior high school student last year. To be untuk was were yaitu jika subjeknya I, she, he, it menggunakan was, jika subjeknya the, they, we, you menggunakan were. The complement kata pelengkap itu sendiri ada 3. Yang pertama adjektif kata sifat. Complement bisa berupa kata sifat. Yang kedua noun kata benda. Complement juga bisa menggunakan kata benda. Adverb. Yang ketiga adverb. Complement juga bisa menggunakan kata keterangan tempat atau waktu. Simple future tense. Definition. Simple future tense is a form of verb that can be used to express that an action or activity will occur in the future, spontaneously or planned. Simple future tense adalah bentuk kata kerja yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu tindakan atau kegiatan akan terjadi di masa depan secara spontan atau direncanakan. Jadi simple future tense adalah kata kerja yang menyatakan bahwa suatu itu berupa tindakan atau kegiatan yang akan terjadi di masa depan, baik secara spontan atau direncanakan. Function simple future tense. Fungsi simple future tense yang pertama, will or shall, is used to express the other than promise plans that are uncertain but explain in more detail what will happen. Will atau shall digunakan untuk menyatakan hal-hal yang selain janji atau rencana yang tidak pasti, tetapi menjelaskan lebih detail apa yang terjadi. Jadi will atau shall digunakan merupakan menyatakan hal yang belum pasti dilaksanakannya. Yang kedua, to be, going to, is used for more certain events, promise, plans that are likely to be implemented. To be, going to digunakan untuk
acara atau janji atau rencana tertentu yang kemungkinan besar akan dilaksanakan. Jadi to be going to itu kemungkinan besar akan dilaksanakan, pasti akan dilaksanakan. Tetapi kalau will atau shall belum pasti dilaksanakan. Kalau to be going to itu pasti dilaksanakan. Yang ketiga, can be used to form a type 1 conditional sentence. Fungsi yang ketiga yaitu dapat digunakan untuk membentuk kalimat bersyarat tipe 1. Yang keempat adalah used to show condition. Fungsi simple future tense yang keempat yaitu dapat digunakan untuk menunjukkan kondisi suatu keadaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Fathul Ihsan. Adverb of time yang biasa digunakan dalam simple future tense yaitu diantaranya this afternoon, tonight, tomorrow, next week, next Sunday, soon, dan lain-lain. Untuk formulation atau rumus dari verbalnya yang positif, untuk formulationnya atau rumusnya itu bisa menggunakan will, shall, atau juga menggunakan to be plus going to. Untuk yang positif, yang pertama yang menggunakan will atau shall itu rumusnya subject plus will atau shall plus verb 1 plus object. Yang menggunakan to be plus going to yaitu rumusnya subject plus to be plus going to plus verb 1 plus object. Contohnya, he will watch his favorite movie. Untuk yang rumus negatif, yang pertama itu subject plus will atau shall plus not plus verb 1 plus object, atau juga bisa menggunakan yang to be plus going to yaitu rumusnya subject plus to be plus not plus going to plus verb 1 plus object. Contohnya, she shall not eat at restaurant tonight. Untuk yang rumus interrogatifnya, yang pertama itu menggunakan will atau shall, rumusnya will atau shall plus subject plus verb 1 plus object tanda tanya. Yang kedua juga bisa menggunakan to be plus going to, rumusnya to be plus subject plus going to plus verb 1 plus object tanda tanya. Contohnya, is the director going to send this letter tomorrow? Untuk formulation yang nominal, bedanya dengan yang verbal. Yang nominal menggunakan be plus complement. Rumusnya sendiri yang positif yang menggunakan will atau shall yaitu subject plus will atau shall plus be plus complement. Yang kedua menggunakan to be yaitu rumusnya subject plus to be plus complement. Contohnya, Tono will be eat at home tonight. Yang rumus negatif, yang pertama menggunakan will atau shall yaitu subject plus will atau shall plus not plus be plus complement. Yang menggunakan to be, rumusnya yaitu subject plus to be plus not plus be plus complement. Contohnya, she is not going to be a teacher. Yang rumus interrogatifnya, yang pertama yang menggunakan will atau shall yaitu will atau shall plus subject plus be plus complement tanda tanya. Yang kedua menggunakan to be yaitu rumusnya to be plus subject plus be plus complement tanda tanya. Contohnya, shall the baby be at home this morning? Untuk komplementnya yang digunakan itu ada 3, noun, adjective, dan adverb. Kata benda, kata sifat, dan kata keterangan.